Karena tidak kuat hanya pernyataan ya. Sesuatu itu tidak kuat hanya sebagai pernyataan saja, ucapan saja. Pernyataan itu akan menjadi kuat kalau ada tindakan, ya kan, ada contoh. Nah, inilah yang menyebabkan kebanyakan kita menjadi berbuat salah, karena ternyata kita itu hanya mendapat pernyataan, tapi kita tidak mendapatkan contoh yang baik, atau kita tidak mendapatkan kedua-duanya. Pernyataan pun tidak ada, contoh pun tidak ada. Nah, inilah yang membuat kita itu sering melakukan kesalahan dalam hidup kita, dalam diri kita. Kenapa? Karena dua hal ini, teman-teman. Kau yang telah menenun hidupku, Engkau yang telah memilih diriku. Halo, welcome back to my YouTube channel di Esther Dian Novi Amegance, Esther DNA. Yoi. Oke, selamat datang di vlog pribadi aku. Selamat bergabung juga buat teman-teman yang baru datang. Dan salam support, salam kreator buat kita terus berkarya. Oke, hari ini aku ingin membahas tentang masalah sesuatu yang sering terjadi dalam kehidupan kita, tapi secara tidak sadar ini juga mempengaruhi kita ya dalam melakukan aktivitas. Oke, teman-teman semua, hari ini tema yang pengen aku bahas, pengen aku obrolin sama kalian semua itu adalah melupakan kesalahan diri sendiri. Wow, ini agak cukup mencengangkan sih, karena memang kenapa aku bisa mengangkat tema ini, teman-teman, karena memang aku dalam masa-masa ini lagi sedang berdiskusi dengan salah satu teman, dan memang ada banyak beberapa orang yang memang agak susah keluar dari zona ini, yaitu melupakan kesalahan diri sendiri. Nah, terkadang kita lebih cenderung mengingat atau mempermasalahkan kesalahan orang lain, apa yang orang lain lakukan dalam hidup kita, apa yang orang lain perbuat dalam diri kita, itu kayak lebih gampang untuk kita kelola atau kita ingat, atau ya udahlah kita lupakan aja, dan lebih gampang untuk kita selesaikan. Tapi sekarang apa jadinya ketika kita bertahun-tahun dalam hidup kita, dalam masa yang begitu lama, kita itu tidak bisa memaafkan diri sendiri, atau tidak bisa melupakan kesalahan diri kita sendiri yang kita lakukan. Nah, mungkin kesalahan itu sangat fatal, atau kesalahan yang memang sepertinya kesalahan kecil tapi dampaknya itu besar sekali. Itu merupakan sesuatu yang sangat sulit ya, karena memang teman-teman, saya juga pernah ada di zona itu, ada di masa itu. Bahkan saya sendiri tidak bisa memaafkan diri saya sendiri karena kesalahan tersebut. Padahal itu cuma kesalahan kecil, tapi saya susah untuk keluar dari zona itu. Nah, hari ini aku ingin membahas masalah ini ya. Aku ingin kita semua menyelesaikan masalah yang ada dalam diri kita sendiri ya. Masalah dalam diri kita sendiri itu kadang tidak terselesaikan, atau kayak seperti sampah menumpuk karena kita tidak sadar kita sedang melakukan kesalahan, tapi kita membiarkan itu terus terjadi. Dan ini lama-lama kalau dibiarkan itu berbahaya buat diri kita dan bisa membahayakan orang lain. Nah, teman-teman, tentu ketika kita menjalani hari-hari kita, ketika kita bergaul, ketika kita bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita, pasti ada banyak atau sedikit kekeliruan yang kita lakukan. Entah itu dalam hal perkataan kita, entah itu dalam tindakan kita, entah itu dalam sikap kita, entah itu dalam pergaulan kita, atau dalam banyak hal yang kita lakukan. Pasti ada banyak kekeliruan
kekeliruan atau ada sedikit keteledoran yang kita lakukan. Dan terkadang yang membuat masalah itu kita sedang tidak sadar bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Nah, ini teman-teman, jadi hari ini yang pengen aku omongin ke kita semua, gimana caranya kita keluar dari zona itu. Gimana caranya bahkan ketika kita melakukan sebuah kesalahan, ketika kita melakukan sebuah kekeliruan, bahkan kita sendiri harus memaafkan, harus berdamai dengan diri kita sendiri. Nah, itu yang harus kita lakukan. Gimana caranya? Oke teman-teman, sebenarnya ketika seseorang tumbuh dalam satu lingkungan, dalam satu keluarga, kadang kehidupan manusia itu digambarkan seperti kertas putih atau kertas kosong, ya kan? Nah, ini nggak ada salahnya teman-teman. Tapi menurut aku, ketika kita lahir sebagai seorang anak, seorang bayi yang belum mengerti apa-apa, kita itu memang digambarkan seperti kertas putih atau kertas kosong yang belum ada coretannya. Tapi kita harus ingat, ketika kita lahir, kita membawa satu DNA atau genetik atau karakter bawaan yang memang udah kita bawa dari turun-temurun dari keturunan kita, papa dan mama kita. Itu sebuah karakter, ya kan? Misalkan kalau memang orang tua kita karakternya itu suka menolong, pasti kita juga akan menjadi orang yang suka menolong. Atau karakter kedua orang tua kita itu cerewet, pasti itu akan mengalir dalam diri kita. Atau emosi, ya kan, cepat dalam mengambil keputusan. Karakter-karakter itu yang dari orang tua kita itu akan tetap mengelekat dalam diri kita. Itu namanya karakter secara genetik. Nah, tapi ada hal lain lagi yang membentuk karakter kita, ya, yaitu lingkungan, ya kan. Selain genetik, lingkungan, didikan, ya, adat, budaya, dan banyak hal yang menentukan kita tumbuh kembang itu membentuk karakter kita. Tapi teman-teman, setiap hal yang kita lewati, setiap peristiwa yang kita lewati itu akan menjadi satu memori, satu ingatan dalam diri kita. Nah, jadi yang paling penting di sini adalah figur atau contoh, ya. Jadi yang baik itu adalah ketika memberikan pernyataan dan memberikan contoh. Nah, ini yang terkadang yang tidak kita dapatkan, dan ini yang membuat kita itu melakukan kesalahan. Contoh, misalkan mama di rumah menyampaikan kepada kita bahwa kita tidak boleh terlambat kalau mandi sore, karena ketika kita mandi sore dan lewat jamnya, ketika udah jam 4 sore, jam 5 sore, bahkan jam 6 sore, udah maghrib, itu nggak baik buat kesehatan, karena udah malam, lama-lama jam 7, jam 8 malam itu udah nggak baik. Harusnya mandi sore itu yang bagusnya misalkan jam 4 sore atau jam 5 sore paling lambat. Nah, jadi mama memberikan aturan kepada kita, ya, ini ketika kita udah tumbuh sebagai anak yang mungkin usia 5 atau 6 tahun, ketika kita sudah mengerti, diberikan perintah, dan mama selalu bilang tidak boleh mandi malam, karena mandi malam itu berbahaya buat kesehatan. Kamu harus mandi sore, ya, mandi sore jam 4 atau jam 5. Nah, mama memberikan pernyataan, memberikan aturan seperti itu. Nah, lama-lama karena kita terbiasa, ya kan, terbiasa dengan ucapan mama, tapi mama sendiri tidak mencontohkan, atau papa dan mama sendiri tidak mencontohkan untuk mandi sore. Nah, ini yang aku bilang dua hal yang berbeda antara pernyataan dan contoh. Jadi yang baik itu adalah ketika mama bicara, ya kan, mandi sore itu harus, ya kan, jangan mandi malam. Nah, dan mama memberikan contoh, dan ketika jam 4 atau jam 5 sore mama udah mandi, dan mama udah bersih, udah beres semua pekerjaan, udah rapi semua, mama memberikan contoh. Nah, jadi kita selain mendapatkan kata-kata, pernyataan, dan kita melihat. Nah, ini yang paling penting, kita melihat, oh iya, papa mama mandi sore, ya kan. Nah, jadi berbeda dengan kejadiannya ketika mama memaksa kita untuk mandi sore, ya kan. Tetapi mama sendiri, papa sendiri, ya kan, mereka mandinya malam atau di atas jam 7, ya kan. Nah, jadi ini jadi sesuatu yang kontras, jadi sesuatu yang benar-benar tidak sejalan, ya kan. Lama-lama kita akan menjadi
mengikuti pola yang mereka contohkan. Karena apa? Karena tidak kuat hanya pernyataan ya. Sesuatu itu tidak kuat hanya sebagai pernyataan saja, ucapan saja. Pernyataan itu akan menjadi kuat kalau ada tindakan, ya kan, ada contoh. Nah, inilah yang menyebabkan kebanyakan kita menjadi berbuat salah, karena ternyata kita itu hanya mendapat pernyataan, tapi kita tidak mendapatkan contoh yang baik, atau kita tidak mendapatkan kedua-duanya. Pernyataan pun tidak ada, contoh pun tidak ada. Nah, inilah yang membuat kita itu sering melakukan kesalahan dalam hidup kita, dalam diri kita. Kenapa? Karena dua hal ini, teman-teman, ya kan? Dua hal ini yang paling mendasar menurut aku. Jadi pernyataan atau perkataan dan juga contoh atau tindakan yang nyata. Dua hal ini yang sering membuat kita itu salah, ya kan? Membuat kita itu akhirnya ketika kita terjun dalam masyarakat, ketika kita hidup dalam bermasyarakat, ketika kita tumbuh anak remaja, atau ketika kita menjadi orang yang dewasa, kita itu tidak siap karena kita tidak mendapatkan contoh yang benar. Nah, inilah yang menyebabkan, ini aku masih menjelaskan penyebabnya ya, ketika kita berbuat salah. Jadi jauh lebih baik ya, mungkin ada orang tua yang sedang menonton, papa dan mama, atau kita yang belum menjadi orang tua. Ini kita harus mempersiapkan diri ketika kita mendidik seorang anak, atau kita merawat atau menjaga seorang anak. Kita harus menyampaikan pernyataan yang benar dan memberikan contoh ya, memberikan contoh. Ingat, mempraktekkan. Jadi ketika kita makan, saat makan nggak boleh main handphone ya, kita praktekkan saat makan itu kita nggak boleh main handphone ya kan. Atau saat bicara kepada orang lain, kita harus menatap orang tersebut, melihat orang tersebut. Itu artinya kita sedang menghormati orang yang sedang bicara sama kita. Nah, kita praktekkan ketika kita bicara, ketika kita sedang ngobrol sama orang lain, kita harus melihat orang tersebut, harus menatap orang tersebut. Jadi jangan kita matanya kemana-mana, gestur tubuhnya kemana-mana, cuek atau gimana, itu menunjukkan sikap yang tidak baik. Nah, itu harus kita contohkan. Atau ketika kita sedang menyampaikan kepada orang lain, kamu itu nggak sopan ya. Nah, ya kan, kenapa dia nggak sopan? Pasti ada penyebabnya ya kan. Jadi mungkin ketika kita bicara dengan orang lain, kita harus mempraktekkan ya kan, mempraktekkan dan memberikan contoh ya kan. Kamu ada waktu nggak? Saya pengen bicara. Atau nah, sini mama mau kasih tahu kamu sesuatu ya. Atau ma, ada waktu nggak? Aku pengen ngomong sama mama, aku pengen ngobrol sama papa. Nah, jadi semua ada etikanya ketika kita berkomunikasi. Jadi kesalahan-kesalahan itu bisa terjadi itu karena ada dua faktor ya kan. Kenapa? Karena kita tidak diperkuat dengan pernyataan dan kita tidak melihat contoh yang real atau contoh yang nyata. Jadi ketika kita melakukan kesalahan itu dasarnya bukan kepada diri kita sendiri, tapi karena memang keadaan dan memang situasi yang kita alami, kita tidak mendapatkan sesuatu yang memang mendasar ya kan. Jadi hari ini ketika kita nonton vlog ini, aku berharap kita bisa sedikit merubah pola kita ya kan. Ketika kita ingin mengharapkan sesuatu, kita harus menyatakannya ya kan, menyatakannya, dan kita harus mempraktekkannya ya kan. Misalkan kita saat berbicara dengan orang lain, kita pengen orang lain itu menghargai kita ya kan. Kita pengen orang lawan bicara kita itu melihat dan memperhatikan dan melakukan apa yang kita harapkan. Nah, jadi dan kita juga harus memulainya terlebih dahulu ya kan. Mungkin dengan cara ya kan, kita kesampingkan dulu gadget kita ketika kita bicara dengan orang lain, tatap matanya, lihat gestur tubuhnya, perhatikan saat dia bicara, apa yang dia sampaikan, kamu simak baik-baik. Dan kalau ada pesan dan kalau ada perintah dalam pernyataannya, itu yang kamu lakukan. Misalkan mama kamu sedang bicara, contohnya seperti ini, mama itu pengen kamu itu kalau lagi emosi ditahanlah sedikit, jangan cepat bereaksi, ditahan emosi kamu ya kan, dikendalikan diri kamu jangan terbawa
emosi, apalagi sampai mengambil keputusan, ya kan kamu harus menahan diri kamu. Nah, itu yang kamu sampaikan ketika mama bicara sama kamu. Nah, artinya ketika apa yang mama sampaikan, ya kan mama itu sedang menunjukkan, ya kan mama kamu sedang menunjukkan bahwa dia tidak emosi. Buktinya dengan cara dia menasehati kamu. Itu artinya mama tidak emosi. Bisa aja kan mama marah-marah dengan gaya yang kamu ya kan jadi anak begini dasar kamu, ya kan kurang ajar kamu, gak boleh kamu begitu. Nah, itu mama menyampaikan keinginannya yang menyatakan dengan cara yang emosi, ya kan, sedangkan dia sendiri melarang kamu untuk emosi. Nah, kamu tinggal pilih cara pertama atau cara yang kedua. Nah, jadi teman-teman, ketika kita melakukan kesalahan itu sebenarnya dasarnya bukan didasari pada diri sendiri, tapi memang ada faktor yang membelakangi semuanya, melatar belakangi semuanya. Jadi aku berharap kita udah mulai mengoreksi diri kita, ya kan, bagaimana cara kita untuk setidaknya kita mengurangi, ya, untuk membuat celah diri kita melakukan kesalahan, ya kan, karena kesalahan itu pada dasarnya terjadi karena kurangnya komunikasi, kurangnya informasi dalam diri kita, menyebabkan kita menjadi melakukan kesalahan, ya kan. Jadi ketika kita udah melakukan kesalahan, terkadang kita itu tidak sadar bahwa itu salah, ya kan. Nah, ini kasus kedua nih. Tadi kurangnya informasi, kurangnya cara berkomunikasi, dan terkadang ketika kita melakukan kesalahan, kita itu tidak tahu bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Nah, ini yang harus kita cegah. Gimana caranya kita tahu bahwa yang kita lakukan itu salah? Ya kan, bagaimana cara mencegahnya? Nah, kita harus belajar, ya kan, belajar gimana caranya. Ya, caranya adalah dengan cara kita pertama, ya kan. Kenapa kita tahu kita salah? Kita harus siap untuk dikritik, atau ada saran, atau ada teguran. Kita harus siap menerima. Nah, kebanyakan dari orang tidak siap untuk dikritik, tidak siap untuk diberikan masukan, tidak siap untuk ditegur, marah, emosi, bahkan ngambek. Itu adalah menurut saya sikap-sikap yang tidak dewasa dan tidak boleh ditiru. Ketika kita ditegur, ketika kita dikritik, ketika kita dikasih masukan, atau ketika kita disalahkan, ya, diterima dengan hati yang legowo, dengan hati yang lapang. Oh iya, aku salah. Oh iya, bagian ini aku nggak benar. Gimana ya caranya aku perbaiki? Oh iya, bagian yang ini memang aku kurang teliti, ya kan. Oh iya, bagian yang ini aku memang salah, ya kan, cara pengucapan aku. Oh iya, bagian yang ini aku kurang tepat. Oh iya, bagian ini emang aku kurang. Ya, jadi ketika kita dikritik, diberikan saran, diberikan pendapat, kita harus menerimanya. Ya, itu tips yang paling ampuh, harus menerima saran dan kritikan. Dan yang paling utama adalah ketika bukan hanya diterima, tapi yang paling penting untuk selanjutnya untuk kita lakukan adalah merubah, ya kan, cara yang salah. Misalnya kita tahu nih, kita punya sifat emosional. Emosional itu artinya banyak ya, gampang ngambek, cerewet, ya kan, suka cepat emosi, terus cepat ngambek, itu emosional. Suka nangis, kalau dikasih tahu dikit-dikit nangis, cengeng jadi orang. Nah, kita harus merubah. Oh iya, aku nggak boleh nih di area ini. Misalnya aku gampang emosi, aku nggak boleh nih gampang emosi, kayaknya ini berbahaya buat diri aku dan orang lain. Ketika aku emosi, kata-kata aku itu jadinya kata-kata hujatan, kata-kata yang mengandung makna yang jahat buat orang lain. Aku harus stop nih emosi aku. Nah, atau ketika aku ditegur, emosi aku itu gampang banget nangis, dikit-dikit nangis, dikit-dikit tersinggung, ya kan, atau dikit-dikit melo, ya kan, gampang gampang untuk kecewa. Nah, itu harus dirubah, teman-teman, harus dirubah. Kenapa? Karena itu merugikan kita dan merugikan orang lain. Nah, itu sekian banyak contoh, tapi itu sebagian kecil yang bisa aku berikan ke kita semua. Jadi caranya adalah ketika kita ditegur, gampang untuk menerima teguran dan gampang untuk merubah diri kita, dan jangan
dia teman aku bisa marah? Kenapa mama bisa marah? Kenapa saudara aku bisa marah? Mungkin karena memang aku caranya salah, mungkin karena memang aku kurang tepat. Nah, ini tips dari aku teman-teman, semoga bermanfaat. Jadi ketika kita mendengarkan tips ini, semoga kita semua juga bisa merubah diri kita. Sebagian kecil dari kita, nggak mungkin semuanya bisa kita rubah, tapi pelan-pelan kita bisa merubah diri kita. Intinya komunikasi yang baik, ya kan, cari informasi yang baik dan berikan contoh yang baik ketika kita berharap orang lain melakukan sesuatu yang baik, dan kita harus memulainya terlebih dahulu dalam hidup kita. Oke, bantu channel ini untuk terus berkembang. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Bye bye.